pertama ini ya, kita nggak akan ngetik kode yang bikin pusing sih, nggak. Nah, hari ini kita santai aja, kita akan bongkar nih rahasia terbesar atau the magic behind the scene. Oh, keren nggak? Dari website favorit kalian. Jadi pernah kan pasti buka website kayak YouTube, Google atau Roblox gitu kan. Kan itu banyak macamnya ya, di browser kita mau ngetik apa aja pasti muncul. Nah, penasaran gimana cara kerjanya aplikasi atau web itu? Let's go. Teman-teman pasti pernah buka juga YouTube, tapi pernah kepikiran nggak sih waktu kalian ngetik youtube.com kok tiba-tiba videonya bisa muncul di layar kalian? Nah, itu datangnya dari mana? Santai, relax dulu, jangan dipikir dalam-dalam. Ini baru bukaan. Let's go. Nah, biar gampangnya bayangin tuh kayak gini. Internet itu seperti restoran super sibuk, kayak restoran super sibuk. Kalian yang lagi pegang HP atau laptop itu diibaratkan kayak pelanggan. Kalian nggak pelanggan yang duduk manis waktu kalian ngetik youtube.com, itu artinya kalian lagi mesen sebuah menu tuh. Nah, terus pesanan kalian dibawa sama siapa? Nah, sama pelayan. Di dunia digital tuh pelayan ini adalah internet itu sendiri. Dia larinya kenceng banget, prosesnya kenceng banget. Dia bawa pesanan kalian ke dapur. Nah, dapur atau server ini, di sana ada koki yang super cepat nyari video yang kalian minta, dimasak, terus kasih lagi ke pelayan buat diantar ke meja kalian. Dan hasilnya ya boom, videonya muncul di layar. Nggak lama, kalau internet kalian cepat ya videonya muncul cepat, hitungan detik bang. Make sense nggak? Internet kalian lemot tuh pelayannya lagi nyasar ibaratnya gitu, atau restorannya baru overload kepenuhan. Sekarang kita tahu cara kerjanya. Pertanyaannya, website itu sendiri dibikinnya pakai apa sih? Pasti tanya-tanya kan. Atau sebuah restoran ini tuh dibikinnya pakai apa? Restoran digital gitu, bikinnya pakai apa? Nah, sini kita yang membuat website itu sebenarnya ada fondasinya ya, ada tiga tukang yang bangun website. Persis kayak kita baru bangun rumah atau restoran yang kita kita butuh tiga tukang bangunan utama. Yang pertama itu ada HTML atau batu bata, atau istilahnya tuh kerangka utama yang mengatur di mana letak pintunya, jendelanya, atapnya. Kalau tanpa HTML ini ibaratnya kita nggak ada fondasinya, rumahnya ya nggak bisa berdiri gitu. Kemudian tukang yang kedua tuh ada CSS atau Cascading Style Site. Ini bagian yang paling seru nih. Ibaratnya cat dan desainer interior, nah, dia yang bikin rumah kalian berwarna. Tentuin karpetnya mau selembut apa, bikin website jadi cakep dipandang mata, terus mengatur warna tembok, jenis karpet, dan berapa besarnya jendela itu diatur sama CSS. Kemudian yang ketiga, tukang yang ketiga tuh ada ini, namanya JS. JS itu singkatannya dari JavaScript. Nah, ini ibaratnya tuh kayak listriknya. Rumah udah cakep, tapi kalau nggak ada saklarnya, lampunya nggak bisa dipencet, nggak bisa nyala. Jadi nggak percuma websitenya. Cuma isinya ada lampu, ada apa-apa, tapi nggak bisa diaplikasikan. Nah, jadi JS ini tuh yang bikin website itu hidup, bisa diklik, bisa muncul sesuatu, bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sini, sampai mau bikin game di website itu sebenarnya juga bisa pakai JS. Jadi ibaratnya kayak apa ya, uh, otaknya lah gitu, atau wire-nya gitu, kabel-kabelnya. Nah, tiga elemen ini tadi kalau digabung ya main blowing banget, jadi website keren yang sering dipakai.
Kayak misalnya yang sering dipakai anak sekolahan tuh apa ya, YouTube biasanya buat nonton video, atau kemarin deh kalau anak-anak baru daftar sekolah tuh website PPDB online. Itu sebenarnya dibikinnya juga dari elemen-elemen ini, ada HTML, ada CSS, ada JS, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk mendaftar. Ibaratnya analoginya kayak restoran tadi, kita pelanggan itu sebagai interface-nya, kemudian atau pemesannya. Dan yang kedua ada pelayannya. Pelayannya itu ya di dalam bahasa ini tadi nanti mereka itu saling berkomunikasi lah istilahnya. Keren nggak? Nah, sebenarnya di dunia programmer itu ada dua profesi keren. Di balik sebuah website itu ada dua profesi atau yang bikin website itu jadi keren. Nah, itu dibagi dua sebenarnya. Namanya front end atau antar muka pengguna, bagian depan pengguna lah yang kita lihat ketika akses YouTube, terus tampil ada grid-grid video atau kotak-kotak video, terus ada menu apa, pencarian, sign in atau login, terus logout. Nah, itu yang atur bagian antarmuka, tata letak gitu ya. Itu kerjaannya front end. Kemudian yang kedua itu ada back end. Nah, ini yang proses yang bekerja di belakang layar, istilahnya kayak kokinya gitu. Nah, orang-orang back end ini kerjaannya dia mendevelop sebuah proses. Jadi logika dari semua yang ada di website itu, bagaimana website bisa menghitung matematika, bagaimana website bisa ditanya A, dia menjawab, bagaimana website bisa ditanya apa, dia bisa menghasilkan feedback apa, itu yang ngatur back end atau belakang layar. Kalau istilahnya kerennya tuh ya kayak kokinya gitu, kokinya di uh, website. Terus nah ini tuh kayak kalau analogi gampangnya tuh kayak pesulap gitu ya. Pesulap tuh kan ada dia mainin pentas gitu. Dia kan pasti nggak sendiri, ada bantuan. Kalau pesulap yang udah aksinya mahir pro gitu, dia ada pembantunya, ya istilahnya asistennya gitu. Nah, asistennya itu namanya back end atau belakang layar itu yang khusus semua proses yang dilakukan sama si pesulap di depan itu tadi. Oke, jadi materinya kayak gitu website tuh. Simpelnya seperti itu. Kalau pengen tahu prosesnya seperti apa. Tapi tenang, sini kita belum bakal bikin website, belum bakal bikin aplikasi. Nanti ada step-step selanjutnya yang kita akan bahas di roadmap kelas web developer ini. Next, roadmapnya akan seperti ini. Oke, alright guys, sebelum kita bungkus perkenalan pada hari ini, yang mau tanya-tanya silahkan lewat komen aja. Kita santai aja, kita sharing-sharing. Nanti kalau sudah aman semua, aku punya satu misi buat kalian untuk sesi kedua nanti. Sesi kedua ini pastikan kalian bawa laptop masing-masing ya. Kita sudah mulai buka meja kerja kita akan install alat tempur kita dan menulis baris kode pertama kita di dunia. Siap-siap menjadi programmer handal. Terima kasih untuk energi luar biasa hari ini. Sampai jumpa di sesi 2. Happy coding kawan.